Selamat siang. Saya mulai aja ya. Saya mulai aja dari sekarang. Yuk, yang belum download soal, silahkan kamu download dulu. Kalau udah download soal, alhamdulillah, gitu ya. Yuk, yang belum download silahkan download. Kalau udah, alhamdulillah. Kalau belum, Mbak, aku nggak mau download lah. Nanti aja saya mau screenshot layar, boleh. Tapi nanti screenshot layar saya kasih 5 menit sebelum terakhir ya. Jadi saya bahas dulu semua, baru nanti saya review ke depan kamu untuk di screenshot gitu. Karena barangkali ada teman kamu yang telat masuk gitu ya. Oke, saya mulai dari sekarang. Yuk, cek. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 di sini ada gerak lurus sebuah benda diperlihatkan oleh grafik di atas. Kecepatan rata-rata benda tersebut itu berapa? Antara R, oke, ini maksudnya bukan R ya, ini maksudnya adalah T ya. T 0 sekon dan T 2 sekon itu berapa? D, pertanyaannya kecepatan ya. Oke, saya kasih agak mencolok sedikit ya. Saya kasih warna hijau. Oke. Nah, ini ada kecepatan pertanyaannya. Satuannya adalah meter per sekon gitu ya. Pertanyaannya kecepatan satuannya meter per sekon. Sedangkan kalian lihat di sini sudah meter, di sini sudah sekon. Loh, enak berarti. Berarti tinggal gimana, Mbak? Oh ya, berarti tinggal lihat grafik dan satuan. Ya, penting banget kan? Aku tulis aja di sini dulu. Kecepatan. Satuannya adalah meter per sekon. Nah, dari sini Dek, Redot ya. Dari sini kita cek. Kita cek ke sini. Yuk, kita cek yuk. Kita cek untuk ininya. Nah, gitu ya. Kita cek. Kalau meter, nah ini kan nggak enak nih. Ini nggak enak. Kalau dia di sini, kita mau tarik garis ke bawah. Nah, posisi ini kan nggak jelas. Ini adalah di angka berapa, gitu ya. Maka lebih enak itu ambil yang sudah jelas saja angkanya. Oh, ini angka 2, di sini angka 2 kan enak, gitu ya. Nah, berarti yang di sini meter per sekon berapa meter angkanya? Oh, ini angkanya adalah 6 meter. Berapa sekon angkanya? Oh, ini angkanya adalah 2 sekon. Benar nggak sih? Wow, ya, yes, 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 yes. Ada error di sini masalahnya. Nih, tak kasih tahu. Kalau tadi di sini sudah ada angka 6 gitu kan, dimulai dari angka berapa? Oh, ini 6, ini angka 2, berarti 6 dikurangi 2 gitu ya. Nah, kalau di sini ini 2, ini ke sini 2. Jadi ini tak kasih 2 warna ya. Seret. Ini sumbu Y, kemudian yang ini adalah sumbu X, gitu kan? Nah, kalau ini saya hapus, oke, maka yang meter ini adalah sumbu Y. Oke, yang meter ini berada di sumbu Y, sedangkan yang ini ada di sumbu X. Udah deh, tinggal dimasukkan aja. Nah, yuk, berapa yuk angkanya yuk? Sumbu Y-nya ada angka 6 dikurangi 2. Sumbu X-nya 2 kurangi 0. Berarti 4/2. Jawabannya adalah 2. Ya. Iya, 2. Semudah itukah? Alhamdulillah. Itu ya. Paham sampai sini? Yes, 4/2. Oke, jadi jangan nulis 6 ya. Kalau kamu nulisnya ini langsung angka 6, lu berarti garisnya harusnya gini dong. Kalau ini angka 6, garismu harusnya dari angka 0 gitu ya. Tapi dia dimulai dari angka 2 ya. Gitu ya. Oke, paham ya teman-teman? Mbak, pengambilan titiknya mempengaruhi hasilnya atau tidak? Iya, Selvina. Karena dia harus dimulai dari ini kan titik awal. Ini titik akhir. Nah, Mbak boleh nggak sampai sini? Boleh, tapi kalau sampai sini masalahnya adalah ini masih tanda tanya, angkanya nggak tahu berapa, gitu ya. Di sini masih nggak tahu. Maka kita ambil yang jelas-jelas aja. Jelas, ini jelas awalnya ada titiknya, ini jelas di sini aja akhirnya. Jadi ada
Set, pas angka, gitu kan? Pas angka, gitu ya. Nol taksi, oh taksi, where is taksi? Oh nol, tahu dari mana? Maksudnya gitu ya? Nol tadi dari mana ya Mbak? Oke, Alfarisi. Begini Al, wesa, gini ya. Ini akhirnya 2, ini 0. Ya, oke. Ini aku ulang nih. Keterangan angka ini, set. Lihat ya, ini 6. Ya kan? Oke, sumbu Y-nya ini 6, ini 2. Gitu kan? Terus sumbu X-nya. Nah, sumbu X-nya adalah ini 2, di sini berapa? 0. Mbak, aku bingung lagi. Oh, ya wes, nek bingung lagi, sabar pemirsa televisi. Ini angkanya adalah 2,6. Oh, enggak jelas ya. 2,6. Ini angka koordinatnya. Ini koordinatnya adalah 0,2 ya enggak? Ini koordinatnya 2,2 ya. Nah, jadi angka 0 dari mana? Ini angka 0, ini angka 0. Nah, ya. Angka 2, angka 2. Gitu ya. Oke, paham sampai sini? Alfarizi? Oke. Intinya delta Y, delta X, guys. Iya, guys. Anon. Oke, lanjut, yes. Nomor 2 ya. Nomor 2, nah, Dek, sebenarnya kunci ngerjain fisika cuma satu. Kita bacanya pelan-pelan dulu ya, jangan buru-buru. Dan jangan nafsu baca angkanya doang. Masalahnya itu. Kalau kita cuma nafsu baca angka aja, kita nggak tahu maksud pembuat soal mau gimana. Gitu ya. Ya, sebuah balok bermasa 2 kilo. Bergerak pada bidang datar licin dengan kecepatan 1. Oke, berarti di sini ada bergerak pada bidang datar kecepatannya 1. Selanjutnya, kalimat kedua, selanjutnya balok menuruni bidang miring kasar. Kemiringan 30 derajat dan gaya geseknya 7 Newton. Kedua ujung bidang miring itu, kedua ujung bidang miring berbeda ketinggian setengah meter. Masalahnya, setelah sampai di dasar bidang miring, balok meluncur pada bidang datar yang licin. Ini pertanyaannya adalah kecepatan balok pada bidang datar yang kedua itu berapa? Yuk. Oke, pemirsa televisi, sebentar ini yang ditanyakan gitu ya. Kalau saya gambarkan, maka balok itu bergeraknya begini deh, dia lurus, ya kan? Kemudian bergerak ke bawah, kemudian karena ini bidang miringnya licin ya, maka aku anggap lurus juga. Nah, gitu. Terus dia mendatar lagi, gitu kan? Nah, di sini si balok, oke, si balok itu mempunyai massa 2 kilo. Dia punya massa 2 kilo bergerak dengan kecepatannya adalah 1 meter per sekon. Dari atas dia ke bawah dulu, kemudian balok itu, si balok tadi begini ya, dia arahnya menjadi arah ke bawah. Setelah arah ke bawah, si balok ini bergerak lagi arahnya begini. Nah, menjadi arah mendatar lagi. Pertanyaannya, kecepatan yang kedua ini berapa? Kalau yang pertama, saat pertama di bidang datar pertama, kecepatannya adalah 1 meter per sekon. Nah, masalahnya di sini deh, ini ada apa namanya, gaya geseknya ya. Saya tarik ke atas, di sini dia punya gaya gesek. Nah, gaya gesek di sini adalah sebesar 7 Newton. Ya, saya ulang keterangannya, saya tulis di samping. Balok punya massa 2 kilo, kecepatan pertama adalah 1 meter per sekon, dengan kemiringan di sini dia jojrok, what is jojrok ya, turun ke bawah gitu, 30 derajat. Dia punya gaya gesek, jadi F gesek itu 7 Newton. Mungkin kalau di sekolah kamu gaya gesek simbolnya F gesek, aku ganti ya. Gaya gesek adalah 7 Newton. Ini nggak usah, tak tulis di sini.
Setelah sampai di dasar, maka berapakah V2-nya dengan perbedaan? Di sini ada beda ketinggian. Oke. Di sini ada beda ketinggiannya adalah delta H sama dengan setengah meter. Nah, yuk. Sebelumnya saya mau mengingatkan kembali sama kamu namanya sin. Sin theta. Kalau waktu SMP, ingat-ingat sin itu kan biasanya sin itu demi, gitu ya. What is demi? De itu artinya adalah depan, mi itu berarti artinya miring. Jadi sin itu depan dibagi miring. Yes, oke Tania. Di sini sudah ada keterangannya, ada sin 30 derajat adalah depannya dia. Nah, kalau ini ada sudut, depannya dia berarti ada delta H gitu ya. Nah, sampingnya dia di sini nih, saya anggap S gitu ya, jarak tempuhnya ya. Nah, oke, ini S-nya, jarak tempuhnya. Jadi depannya dia itu ada delta H, miringnya dia itu ada S-nya. Nah, sekarang sin 30 itu nilainya setengah, delta H itu juga setengah kalikan S. Berarti otomatis si S ini sendiri atau jaraknya S ini sama dengan berarti berapa, Dek? Setengah, setengah kali setengah atau dua kalikan setengah? Ayo. Oke. Setengah dikalikan? Iya, betul. Setengah kalikan dua ya, bukan setengah kali setengah. Hati-hati loh. Semoga kamu tidak lupa terhadap cara menghitung gitu ya. Jadi ada ini. Nah, karena ini setengah dikalikan dengan dua, perkalian silang ya. Oke, yuk. Setengah kalikan dua adalah 1 meter. Jawabannya kan? Belum. Belum Zul, ya kan? Belum. Itu baru depan-depan doang ya. Sekarang konsepnya dulu. Konsepnya adalah jika benda itu bergerak, ya, raknya enggak tulisannya Dek, seret, tak geser. Jika benda itu bergerak, itu ada tiga hal atau ada 3 usaha ya. Yang pertama adalah jika bergeser, ingat, jika bergeser ke samping, berarti pakainya usaha W sama dengan F kalikan S. Ya. Yang kedua adalah jika berubah kecepatan, maka pakainya adalah usaha itu perubahan energi kinetik. Nah, ya. Sedangkan yang ketiga, jika berubah ketinggian, maka W itu sama dengan delta energi potensial ya. Jadi ada 3 kemungkinan. Nah, sekarang masalahnya benda ini bergerak ya tadi, awal ada kecepatan. Kemudian di bawah ada kecepatan juga. Loh, berarti yang berubah apanya? Yang berubah adalah kecepatannya. Pertama, kecepatannya berubah ya. Tapi yang kedua kok di sini ada S, ada pergeseran, ada jaraknya. Ya berarti ada F kali S juga. Nah, jadi di sini ada 2 ya, ada 2 hal. Usaha energi jadikan satu karena dimensi sama. Maka di sini konsepnya adalah usaha itu usaha sama dengan energi. Ini konsep yang pertama. Oh ya, usaha sama dengan energi. Pertama usaha apa? Usaha itu F ya dikalikan S. Yang kedua, energi pakai energi apa? Karena di sini dia punya kecepatan, maka kita pakai energi kinetik. Paham ya? Yuk masuk yuk. Mbak, F-nya ada berapa? Karena di sini kok ada gaya gesek ya, berarti ada 2. Nah, sekarang kita ambil garis gaya. Mungkin waktu dulu kamu kelas 10 tidak suka gitu ya dengan yang bab beginian gitu. Kenapa kok nggak suka? Karena kadang terlalu rumit gitu ya. Yuk kita ke jalan yang benar ya, kembali ke jalan yang benar.
saya analisis satu-satu ya, biar kamu tidak merasa riweh atau ribet gitu ya. Pada model analisis gaya, saya insert atau pindah ke bawah aja. Di sini ada bidang miring. Kemudian saya menggambar kotak. Di sini ada kotak. Kotak ini ada masanya. Ini ada kotak, gitu kan? Kotak ini punya massa. Nah, ini kotak ini punya massa. Ingat, semua benda punya massa, pasti dia punya apa? Berat. Pintar. Semua benda punya massa, pasti dia punya berat. Berat itu arahnya ke bawah. Dia punya W. W di sini sama dengan M kalikan G. Itu yang pertama. Hati-hati, posisi sudutnya tadi dia ada di mana? Posisi sudutnya tadi dia ada di sini nih. Mbak kok lama banget jelasinnya? Ini biar kamu, aku pelan-pelan karena sudah kelamaan lama melipur kamu ya. Jadi aku takutnya enggak, wah Mbak aku rak mudeng gitu ya. Oke, aku insertkan, insert sini sudut, nah gitu ya. Yuk. Ke bawah di sini ada W. W sama dengan M kali G dulu. Paham ya sampai sini ya? Semua benda punya massa, pasti dia punya berat. Arah berat, arah ke bawah. Setelah gitu, kalau saya ambil tangan apa namanya? Tegak lurus. Nah, tegak lurus ini yang nyamping ke sana, ini merupakan arah W. Pen saya ini arah W, wake-nya. Arah wake-nya sudah ada nyamping, resultannya itu wake-nya. Berarti yang ke sumbu Y, ke sumbu X itu sin atau cosnya, ya, dipengaruhi oleh sudut, sin atau cosnya. Yuk, sekarang kalau dia sudah ke bawah, maka ada dua hal. Yang satu arah ke sana, yang satu arahnya begini. Semoga kamu tidak roaming. Paham ya? Jadi sudah ada yang resultan, maka ada yang tegak lurus, sumbu Y sama sumbu X. Nah, ingat, kalau melewati sudut pakainya cos, ya. Kalau melewati sudut atau theta pakainya cos. Berarti di sini ini kan dia yang arah ke bawah ini kan tidak melewati sudut karena sudutnya di sini nih. Jadi hanya di samping sudut. Kalau sampingnya sudut berarti sin. Ingat, kalau sampingnya sudut berarti sin, berarti di sini adalah W sin theta karena nggak melewati sudut. Sedangkan yang panah yang ini dia melewati theta, melewati sudut, maka di sini pakainya adalah W cos theta. Paham? Oke, kalau belum paham nanti silahkan ngecat ya. Mbak aku belum paham. Gitu. Yang ke atas ada namanya adalah gaya gesek. Oke, kalau udah, maka saya pindahkan ke sini ya. Saya pindahkan ke sini ya, ke persamaan awal. Ada F kali S sama dengan energi kinetik. Nah, di sini sekarang F-nya adalah karena dia geraknya meluncur ke bawah, dia ini kan bilang setelah sampai dasar bidang, balok meluncur. Nah, ini waktu di sini dia meluncur dan saat dari atas balok menuruni bidang miring dia turun gitu ya. Oke, bentar ya, Widyan. Nah, ini F-nya berarti ada apa Mbak? Berarti di sini ada jumlah gaya. Berarti jumlah gaya yang ke bawah, jumlah gaya yang ke bawah di sini kita pakainya adalah W sin theta itu ke bawah. Oke. Dikurangi karena ini arahnya ke bawah, ini arahnya ke atas, berarti beda arah. Dikurangi gaya gesek, tutup kurung, kalikan S, sama dengan energi kinetik, setengah M. Nanti aku tulis lagi yang ini ya. Ini aku hapus dulu, nanti aku tulis lagi. Nah, setengah M, kurung buka, V2 kuadrat, V1 kuadrat. Hati-hati, kuadratin dulu. Oke. Sampai sini. Bentar, aku baca dulu ada yang komen. Mbak, kalau pakai hukum kekalahan energi apa nggak bisa? Bisa, ini kekalahan energi sebelum dan sudah dilepaskan sama. Kekalahan energi toh, ini ada kecepatan, ada jarak. Berarti ada energi kinetik, di sini ada usaha, ya. Kemudian ada fasya. Mbak belum paham kapan pakai sin, kapan pakai cos. Oke, fasya. Di sini gini, Syah. Mbak, F-nya kok jadi 2F? Kenapa? Oh, bukan 2F sayang, ini sigma.
sayang sapa iki Nevi Tulungagung Sigma Nev maksud gue begini jumlah ya jumlah gaya. Nah ini kapan dia pakai sin kapan pakai kos atau kalau kamu merasa masih bingung aku ulang lagi Mbak pusing ya pusing minum obat dulu nih Ken boleh tak hapus wis Ken ben kowe ra mabuk